Sini aku main bola. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat ya. Dan kakak percaya bahwa adik-adik masih bersemangat dan bersukacita untuk mengikuti kegiatan BIA maupun BIR. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik melihat mengenai perumpamaan tentang talenta. Apa sih talenta itu? Nah, tadi di awal video adik-adik lihat kan? Ada yang bermain biola, juga ada yang bermain bola maupun menari. Ya, itu adalah talenta. Talenta yang telah Tuhan berikan untuk anak-anak seluruh dunia yang memiliki kebisaan seperti kakak Emma tadi, main biola, dia belajar dan lama-lama bisa. Yang kedua ada kakak Anes. Nah, kakak Anes tadi jago loh main bola. Kecil-kecil sudah jago main bola. Juga ada yang namanya kakak Aruna. Tadi kalau dilihat kakak Aruna senang sekali yang namanya ngedance. Ya, oke. Untuk perumpamaan tentang talenta kali ini akan diambil dari Injil Tuhan Yesus, yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ingat, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan mengenai ayat Injil Tuhan Yesus tadi, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa dahulu. Oke? Kita siapkan hati kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan kita, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bertemu lagi walau dalam bentuk virtual. Tuhan Yesus, jaga kami satu persatu Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan penjelasan mengenai perumpamaan tentang talenta. Ampuni kesalahan kami ya Allah, dari pikiran, perbuatan maupun perkataan kami, supaya kami bisa layak ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan di dalam penjelasan pada hari ini, dan berikan kami pengertian yang sangat baik akan perumpamaan tentang talenta ini. Doa ini kami lengkapi dengan doa yang telah Engkau ajarkan juga kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita dengarkan penjelasan dari kakak pembina ini. Oke? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Seperti dalam tayangan tadi, bahwa kita ini diberi kepercayaan oleh Tuhan mengatur hidup kita. Kita diberi tanggung jawab
masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Maka di dalam mengembangkan karunia Tuhan pun caranya bisa bermacam-macam. Kata talenta dalam bacaan tadi bisa diartikan dengan uang, bakat, atau kepandaian pada diri kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa Tuhan memberi tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan kita. Maka dalam Injil tadi dikatakan ada hamba yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi hanya 1 talenta. Kemudian kita diminta untuk mengembangkan apa yang kita terima tadi sebagai tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Ada yang berhasil mengembangkannya menjadi 2 kali lipat, 1 kali lipat. Tapi ada juga yang ogah-ogahan melatih dan membiarkan begitu saja sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kakak punya kunci, yaitu 3S. Setia, setiap, saat. Kita tidak boleh melalaikan apapun kesempatan, apakah baik keadaannya atau buruk. Misalkan, hari ini ada jadwal latihan bulu tangkis, tapi hari ini hujan. Nah, mulai bingung. Enakan tidur di rumah atau nonton TV atau hujan-hujanan pergi ke gor untuk latihan bulu tangkis ya? Atau ada juga yang misalkan ada fasilitas tapi tidak mau memakainya. Contohnya misalkan pintar menggambar, oleh orang tuanya diberikan pen tablet tapi tidak mau memakainya. Nah, dibiarkan begitu saja atau disimpan begitu saja. Adik-adik masih muda, masih banyak kesempatan yang ada di hadapan kalian. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Atau malah kesel sama orang tua, menganggap orang tua terlalu memaksa. Ingat, seperti Tuhan, orang tua juga ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Ingin anaknya belajar banyak hal dan mempunyai kemampuan dalam banyak bidang. Mestinya kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan yang mungkin orang lain tidak memiliki kesempatan itu. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Ingat ya, Tuhan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan masing-masing umatnya. Di sini ada adik yang mungkin belum sekolah, ada yang TK, TKA, TKB, ada yang sudah SD, bahkan yang sudah SMP. Tentu saja tanggung jawab kakak SMP berbeda dengan adik TK. Jadi tidak usah membanding-bandingkan, melihat bahwa si itu lebih enak, si ini lebih mudah. Mungkin saat ini kita memang harus banyak bekerja keras, banyak berusaha. Mungkin kita letih, capek, karena harus latihan banyak hal. Tapi ingat, kalau kita bisa melipat gandakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi, sehingga kita akan semakin berkelimpahan. Jadi, selalu semangat, tetap rajin berlatih, rajin belajar, dan pantang menyerah untuk mencoba. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan
Ini untuk adik-adik Bia ya. Adik-adik Bia. Masih ingat tayangan tadi atau film tadi bercerita tentang apa? Iya, betul. Perumpamaan tentang talenta. Nah, semua talenta atau kepandaian yang kita miliki itu diberikan oleh siapa? Iya, oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah diberi kepandaian, sebaiknya kita betul, selalu rajin berlatih, selalu rajin belajar supaya talenta yang sudah Tuhan beri semakin berkembang. Oke. Nah, sekarang untuk Kakak Bir, kalau ini nggak ada jawabannya ya, harus ditulis. Ingat ditulis, difoto, nanti dikirim. Yang pertama, talenta apa yang ada atau yang kalian miliki? Tuliskan ya, 1, 2, 3, sampai 10 boleh. Oke? Talenta apa yang kalian miliki? Pertanyaan kedua, bagaimana usaha kita supaya talenta yang saya miliki semakin berkembang? Oke, 2 saja. Nanti ditulis, foto, kirim. Setelah ini Kak Anita ajak adik-adik untuk melihat beberapa talenta yang dimiliki oleh teman-teman kita. Ini baru beberapa ya, belum seluruh adik-adik di wilayah Ignatius. Karena kalau semua digabung pasti kakak yakin banyak sekali talenta yang dimiliki. Nah, nanti ada Kak Anya. Talentanya adalah menggambar dari lingkungan Ignatius Acevedo. Lalu Kak Rafa dan Kak Aryo, talentanya di bidang olahraga, bulu tangkis dari lingkungan Delgado. Lalu Kak Ellen dari lingkungan Delgado juga, kemampuannya atau kepandaiannya dalam bidang menggambar dan mewarnai. Juga Kak Michelin dari lingkungan Ignatius Acevedo, kemampuannya membuat gambar yang begitu sangat indah. Kita lihat yuk. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Although we're apart, you're a part of my heart, but tonight you belong to me. Way down by the stream, how sweet it will seem once more just to dream in the moonlight. My honey, I know with the dawn that you will be gone, but tonight you belong to me. But tonight you belong to me. Saya sangat menyukai menggambar dan mewarnai.
Masih banyak lagi yang lainnya. Ada Kak Luisa, pintar main piano, dari Ignatius Delgado. Ada Kak Maura. Nah, ini ya, Kak Maura itu pintar musikalisasi, puisi. Sebenarnya pintar juga main alat musik, ukulele dan sebagainya. Tapi disimpan ya, videonya disimpan. Lalu Kak Quisha, pintar menari. Kita simak. Ayo. Halo, perkenalkan nama saya Maria Luisa dari lingkungan Ignatius Delgado. Suara kemerdekaan. Merdeka adalah terlepas atas segala belenggu yang menjerat sejak zaman terdahulu. Pergi mengambil langkah 1000 dan menang, walau hanya sebatas mencuri waktu. Banyak kan? Itu baru beberapa, belum seluruh adik-adik di wilayah Ignatius, pasti lebih banyak lagi. Jadi itu tadi teman-teman kita yang mempunyai talenta yang sudah Tuhan beri bagi mereka. Teman-teman tentu saja selalu semangat untuk berlatih. Seperti ini nih contohnya, Kak Anes, Kak Beni, ya selalu berlatih. Tuh kita lihat.
Nges doang. Hebat-hebat ya. Luar biasa. Ya, sekarang yuk adik-adik Bia, kita buat prakarya membuat kantong talenta. Yuk. Musik dan senang di hati.
Nah, gimana adik-adik? Sudah jelas ya apa itu mengenai talenta? Dan kita semua sudah memilikinya karena Tuhan Yesus begitu baik untuk kita. Oke? Sebagai penutup, kita doa dulu sebelum kita melihat Bia choir ini. Oke? Yuk, kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Talenta yang begitu indah Tuhan, sehingga kami bisa mempersembahkannya kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali lagi kepada rutinitas kami. Engkau mau memberkati kami dengan talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita dengarkan choir dari Bia dan Bir ini. Dah, sampai jumpa lagi. Ini namaku Novena. Aku mau menyanyikan. Menyanyikan Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. ini
sesuai dengan rencana.